Bab 1301. Hadiah karena datang ke sini. Lin Yi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Kecemburuan Liang Ruoxu sungguh mengesankan. Cepat singkirkan pikiran-pikiran negatif itu. Hanya karena tempat itu sangat buruk, aku berencana untuk pergi ke sana, kata Lin Yi. Aku juga rasa kau tidak perlu memberitahu mereka tentangku. Lebih baik aku yang melakukannya sendiri. Tapi para pemimpin di sana sudah tahu tentangmu. Kalau begitu, suruh mereka jangan ikut campur urusanku. Anggap saja mereka tidak tahu apa-apa, kata Lin Yi. Jika saya benar-benar bisa membantu mereka keluar dari kemiskinan dengan usaha saya sendiri, itu adalah sesuatu yang bisa saya banggakan. Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan senyum penuh penghargaan. Hal-hal normal tidak lagi menjadi tantangan bagimu, jadi sekarang kamu memutuskan untuk membantu orang miskin, iya. Bisa dibilang begitu. Kalau begitu aku tidak akan terlibat lagi denganmu. Kamu bebas melakukan apapun yang kamu mau, kata Liang Ruoxu. Tapi pengentasan kemiskinan itu penting. Kamu mungkin tidak akan kembali untuk sementara waktu kali ini. Secara teori memang benar, tapi jarak tempuh dari Zonghai ke kota Yuhang kurang dari 200 km. Bahkan tidak perlu naik pesawat. Perjalanan pulang pergi bisa ditempuh dalam 5 jam dan kembali kapan saja. Benar, tapi sekarang sudah tidak di Zonghai lagi. Rasanya jauh sekali. Tidak apa-apa. Kalau kamu kangen, kamu bisa datang mencariku. Ini akan meringankan rasa kangenku. Kau terlalu menyanjung dirimu sendiri. Aku tidak akan merindukanmu, kata Liang Ruoxu memutar matanya. Tidak apa-apa karena kamu tidak merepotkanku. Kalau tidak, aku harus membantumu. Baik, Pak. Setelah sekitar 1 jam makan siang, Lin Yi mengirim Liang Ruoxu kembali dan menyerahkan kotak ginseng kepada Liang Ruoxu, memintanya untuk memberikannya kepada Liang Chunxiao. Bukankah kamu bilang ingin membuat anggur dengan ini? Kenapa kamu memberikannya kepada ayahku? Saya muda dan kuat, saya tidak membutuhkan benda ini untuk saat ini lebih cocok untuk calon ayah mertua saya. Cek, kata Liang Ruoxu. Jangan terlalu percaya diri. Tidak ada yang bisa memastikannya. Meskipun kamu masih muda, tubuhmu mungkin mulai menurun. Lebih baik merawatnya sedini mungkin. Kalau begitu, biar aku coba sekarang. Aku akan menggunakan tindakanku untuk memberitahumu apakah tubuhku sudah memburuk. Jangan main-main. Ini mobilnya. Apa yang perlu ditakutkan? Bukankah kita sudah mencobanya sekali di Yanjing? Kok bisa sama? Terakhir kali, malam hari. Kali ini, siang hari. Puff, puff, puff. Kalaupun terakhir malam hari, kita berdua nggak ngapa-ngapain. Kamu cuma berkhayal. Apa bedanya? Lagi pula tidak ada orang di sekitar sini, kata Lin Yi. Tapi kalau kamu malu, kita bisa pergi ke Hotel Peninsula. Itu tempatku. Aku jamin tidak akan terjadi apa-apa. Dalam mimpimu, Liang Ruoxu mendengus. Aku akan bekerja. Kau bisa mengurus dirimu sendiri. Setelah itu, Liang Ruoxu membuka pintu mobil dan keluar. Ia berjalan memasuki gedung dengan anggun. Lin Yi memperhatikan Liang Ruoxu naik ke atas, lalu pergi ke grup Chaoyang. Bukankah kau pergi ke desa kebahagiaan? Cepat sekali selesainya. Melihat Lin Yi masuk, mata Jikingyan dipenuhi cahaya bintang dan wajahnya dipenuhi kelembutan. Buah-buahan di rumah kaca sudah habis terjual. Aku baru saja akan menyelesaikan beberapa pekerjaan, dan aku kembali mencarimu karena sudah selesai. Lin Yi menepuk kepalanya. Aku tidak sempat kembali tepat waktu untuk makan siang. Kamu tidak mencuri kue dari kantor, kan? Jangan khawatir, sama sekali tidak. Aku sudah lama tidak membeli kue. Aku makan di kafetaria atau pesan antar untuk makan siang. Jikingyan berkata dengan nada datar. Kamu melakukannya dengan baik. Sebagai hadiah, aku memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk membuatku sibuk. Hehe, terima kasih, Tuan Lin, Mua. Jikingyan tersenyum lebar saat dia mengecup pipi Lin Yi. Sekarang karena tidak banyak yang bisa dilakukan di desa kebahagiaan, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kedengarannya seperti aku mau cari masalah. Nggak boleh aku ke kantor dan kerja. Itu mungkin saja, tapi kecil kemungkinannya. Jikingyan tersenyum pada Lin Yi. Katakan padaku, ide baru apa yang kau punya, Tuan Lin yang terhormat? Batuk, batuk, batuk. Lin Yi terbatuk-batuk kering beberapa kali, ekspresinya agak formal. Kamerat Jikingyan, sekarang jam kantor. Tolong perbaiki sikapmu dan panggil aku Direktur Lin. Hah, Direktur Lin? Perkenalkan diri saya secara resmi. Saya sekarang adalah Wakil Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Dongsan, Kota Yuhang. Ekspresi Jikingyan langsung membeku. Ekspresinya sungguh menggemaskan. Kau benar-benar menjadi Wakil Direktur Kantor Penanggulangan Kemiskinan. Menurut Jikingyan, masalah ini terlalu dramatis. Ia telah memikirkan beberapa kemungkinan, tetapi tak satu pun terlintas di benaknya. Haruskah kau terkejut seperti itu? Itu bukan masalah besar.
Hal ini terutama karena sifat masalah ini sangat istimewa. Selain itu, dibutuhkan rasa tanggung jawab dan ketekunan yang kuat. Selain itu, pekerjaannya tidak mudah. Saya benar-benar khawatir Anda tidak akan mampu menanganinya. Jangan khawatir. Kamu nggak tahu tingkat kebugaranku. Aku bisa push up 200 kali sambil menggendongmu. Kenapa aku harus takut? Itu dua hal yang berbeda. Bagaimana kamu bisa membandingkannya? Terus kenapa? Kamu nggak dukung aku? Tentu saja aku mendukungmu. Kalau kamu menikah dengan ayam, kamu harus mengikuti ayamnya. Kalau kamu menikah dengan anjing, kamu harus mengikuti anjingnya. Selama tidak melanggar hukum, aku akan mendukungmu. Pokoknya, aku sudah menabung cukup banyak. Apapun yang terjadi, aku pasti bisa mencukupi kebutuhanku sendiri di kehidupan ini. Saya suka bunyinya. Lin Yi memeluk pinggang Ji Qingyan dan duduk di sofa. Tapi kalau aku pergi ke kota Yuhang, aku tidak punya banyak waktu untuk kembali. Jangan tinggal di paviliun Jiushu lagi. Kembalilah ke rumah ibu mertuaku. Hah? Ji Qingyan menangkup wajah Lin Yi. Jangan terlalu merindukanku di sana. Aku akan mengunjungimu saat aku punya waktu. Tidak baik kalau kau sampai mabuk cinta. Kamu mulai sombong. Hehe. Ji Qingyan terkekeh. Lalu, kapan kamu berencana pergi? Sehari setelahnya. Aku akan mengajakmu jalan-jalan besok. Kita akan bersenang-senang, lalu berangkat jam 1 siang. Setidaknya kamu punya hati nurani. Kamu sudah keluar setiap hari akhir-akhir ini. Akhirnya kamu bisa meluangkan waktu untuk menemaniku. Kalau begitu cepatlah pergi bekerja. Pulanglah lebih awal kalau sudah selesai. Baiklah. Ji Qingyan turun dari Lin Yi dan kembali ke mejanya untuk melanjutkan pekerjaannya. Lin Yi menyelinap ke kantor Wang Ying dan bercerita tentang perjalanannya ke Yuhang. Lebih dari setahun yang lalu, kita masih di kantor yang sama, mempelajari laporan setiap hari. Setelah setahun, kamu menjadi taipan terkenal di Zonghai. Aku tidak bisa mengimbangimu, kata Wang Ying sambil tersenyum. Wang Ying tidak peduli kemana Lin Yi pergi, asalkan dia aman. Aku cuma iseng. Nggak usah dipikirin. Karena aku lagi nggak ada kerjaan, aku datang untuk ngasih tahu kamu sebelum aku pergi. Tatapan Wang Ying dipenuhi rasa terima kasih dan kelembutan. Aku cukup puas kau memikirkanku, jadi aku harus membalasmu karena datang ke sini. Setelah itu, Wang Ying berlutut dengan terampil lagi. 100.000 kata dihilangkan di sini. Bab 1302. Cinta dan Persahabatan. Sekitar 2 jam kemudian, Lin Yi keluar dari kantor Wang Ying dengan perasaan segar. Ia pergi membeli beberapa bola ketan untuk Ji Qingyan sebelum kembali ke kantornya. Sekitar pukul 4 sore, Ji Qingyan menyelesaikan pekerjaannya dan bersiap untuk menghabiskan waktu berdua dengan Lin Yi. Kita nggak usah makan di luar hari ini. Di rumah lagi sepi. Ayo kita ke supermarket. Kamu sering nggak di rumah? Aku udah lama nggak ke sana. Baiklah, kalau begitu beli lagi dan bawa ke rumah calon ibu mertuaku. Lagi pula kamu akan tinggal di sana selama beberapa hari ke depan. Percuma saja meninggalkannya di rumah, kata Lin Yi. Ayo kita bawa barang-barang kita sendiri, jangan sampai dia bilang kita menumpang. Ya. Ibuku memang mengatakan itu tentangku. Kata mereka, aku nggak makan makanan dari rumahku sendiri, terus aku ngambil kulkas mereka. Kali ini, kita bawa makanan sendiri dan nggak makan makanan mereka. Kita harus punya integritas. Ayo pergi. Ji Qingyan memegang lengan Lin Yi saat mereka berjalan ke tempat parkir dan menuju supermarket bawah tanah Times Square. Penampilan mereka menarik perhatian banyak pria dan wanita lajang. Meski mereka tahu kalau mereka berdua adalah sepasang kekasih, karena penampilan mereka yang begitu menonjol, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mencuri pandang lagi. Bagaimana kalau makan steak malam ini? Kemampuan memasakku memang kurang bagus, tapi aku masih bisa memasak makanan barat. Kebetulan, aku punya beberapa botol anggur merah di rumah. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk minum. Tidakkah kamu mabuk setelah minum 1 gelas? Kadang, kalau kamu tidak ada, Yuan dan aku akan minum lebih sedikit. Sekarang setelah kami menguasainya, aku bisa minum sekitar setengah cangkir. Seharusnya tidak masalah minum sedikit. Cek. Lin Yi mendecakkan bibirnya. Karena kau sudah bilang begitu, aku harus membuatmu mabuk malam ini. Kesempatan itu akan datang. Sudahlah, niatmu jahat sekali, gerutu Ji Qingyan sambil menarik Lin Yi ke bagian daging segar. Apakah ada daging sapi A5? Tanyanya. Ya, baru saja tiba hari ini. Dia ragu sejenak sebelum berkata, berikan aku 10 potong. 10 potong. Petugas itu tertegun sejenak. Bu, kami menjual daging sapi A5 berkualitas tinggi di sini. Harga rata-ratanya sekitar 2.000 yuan per potong. Apakah Anda yakin ingin 10 potong? Ya, bungkuskan saja 10 potong untukku. Baiklah, tunggu sebentar.
Jarang sekali bertemu orang sekaya Ji Qingyan, maka si pegawai dengan antusias memilih 10 potong untuknya dan mengemasnya menjadi satu. Setelah membeli steak, mereka berdua pergi ke tempat lain dan membeli banyak barang, tetapi kebanyakan adalah camilan kesukaan Ji Qingyan. 1 jam kemudian, Lin Yi keluar dari supermarket sambil membawa 2 kantong belanjaan besar. Ia masuk ke mobil dan melaju menuju rumah orang tua Ji Qingyan. "Yo, kenapa kalian berdua tidak bilang-bilang dulu kalau kalian mau pulang? Aku bahkan belum menyiapkan makanan." Song Minghui menyambut mereka berdua masuk dan mengeluh. "Kami di sini cuma mau ngirim sesuatu. Kami nggak makan di sini malam ini. Kami mau pergi sekarang. Apa yang kamu lakukan? Mau kemana?" "Lin Yi akan pergi ke kota Yuhang lusa, dan dia akan pergi untuk beberapa waktu, jadi kami berdua membeli beberapa barang terlebih dahulu untuk disimpan di sini. Kami tidak ingin kamu terus mengatakan bahwa aku pulang untuk makan gratis, ham ham ham." Song Minghui memutar bola matanya ke arah Ji Qingyan. "Kamu masih berani bilang begitu? Lihat apa yang kamu beli. Selain steak ini, sisanya cuma camilan." Dengan itu, Song Minghui menatap Lin Yi. "Kamu terlalu memanjakannya. Nggak sehat kalau kebanyakan ngemil." Lin Yi terkekeh. Dia selalu bisa makan lebih sedikit. "Lihat, Lin Yi sudah bilang kamu bisa makan lebih sedikit. Dia dokter, jadi kamu harus mendengarkannya," kata Ji Qingyan dengan bangga sambil berkacak pinggang. "Kurasa sayapmu sudah mengeras. Kau tak mau dikendalikan lagi." Dia mengangkat kepalanya dan tersenyum puas. "Baiklah, baiklah. Aku tidak akan mengkhawatirkan kalian berdua lagi. Kalau ada yang harus dilakukan, silakan saja. Aku tidak akan menahan kalian berdua untuk makan malam," kata Song Minghui. "Kita berangkat sekarang." Setelah meletakkan barang-barang mereka berdua masuk ke mobil dan melaju menuju paviliun Jiushu. Hari ini sungguh menyenangkan. Ji Qingyan menepuk bahu Lin Yi dengan puas dan berkata dengan serius. "Teruslah berkarya di masa depan. Kamu akan mendapatkan banyak manfaat. Karena kamu sudah mengatakan ini, aku rasa kita bisa melakukan pertukaran jarak negatif." Jarak negatif. Jelasnya, dia tidak mengerti apa maksud lelucon ini. Pikirkan baik-baik. Apa yang bisa membuat jarak di antara kita menjadi negatif? Mata indah Ji Qingyan mengamati sekeliling, dan dia segera mengerti apa yang dimaksud Lin Yi. "Aku tidak bisa membiarkanmu melakukan apapun untuk urusan sepenting ini sekarang. Tapi jangan khawatir, selama kamu bekerja dengan baik, aku akan memenuhi keinginanmu suatu hari nanti." Suatu hari adalah kata yang sangat tidak bersahabat. Kata itu membuatnya tampak seperti hal itu tidak akan pernah terjadi. Ji Qingyan menoleh ke arah Lin Yi dan berkata dengan genit, "Ada apa? Apa kau punya keluhan?" "Tidak, tidak. Bagaimana mungkin? Berapapun lamanya, aku rela menunggu. Orang suci sepertiku berfokus pada cinta spiritual. Kenikmatan fisik adalah sesuatu yang kubenci. Aku mengerti maksudmu. Aku akan membiarkan semangatmu terus tumbuh lebih kuat." Lin Yi memaksakan senyum dan melaju pulang. Ada satu hal yang tidak dapat dia jelaskan. Apakah Ji Qingyan menolak masalah ini karena hatinya teriris, atau karena dia tidak bisa melupakan apa yang terjadi pada Li Chuhan? Kalau yang pertama, mungkin tidak masalah. Namun, kalau ada alasan lain, masalah ini mungkin tidak mudah ditangani. Simpul yang tertanam di hati merupakan simpul yang paling sulit untuk dilepaskan. Akhirnya sampai di rumah. Begitu memasuki rumah, Ji Qingyan melepas sepatu hak tingginya dan langsung menghambur ke sofa dengan santai. "Sofa saya adalah benda ternyaman di dunia. Kamu bisa berbaring. Aku akan memasak untukmu. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Aku sudah berjanji untuk membuatnya untukmu," kata Ji Qingyan sambil berdiri. "Kamu akan pergi lusa. Serahkan saja makanannya padaku untuk 2 hari ke depan agar kamu tidak memikirkan apa yang sudah aku masak saat kamu pergi." Ji Qingyan menarik Lin Yi ke sofa dan kembali ke atas. Ia berganti piyama dan sandal, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Lin Yi tidak perlu melakukan apapun sepanjang waktu karena Ji Qingyan yang mengurus semuanya. Setelah hidangan disajikan, Ji Qingyan menuangkan 2 gelas anggur merah dan makan malam dengan cahaya lilin bersama Lin Yi. Setelah makan malam, mereka berdua menonton TV di sofa di lantai bawah dengan Ji Qingyan beristirahat di pangkuan Lin Yi. Pada saat ini, tidak ada hal penting apapun di televisi. Hal yang paling berarti dalam hidup adalah hari-hari ketika mereka berdua saling bersandar dan menghabiskan waktu bersama. Lin Yi menyukai kehidupan seperti ini, memberinya rasa realita. Burung-burung yang sejenis berkumpul bersama. Selalu ada kesamaan di antara mereka berdua saat mereka bersama. Ji Qingyan juga menyukai gaya hidup seperti ini. Pada saat yang sama, dia juga sangat mencintai pria di sampingnya. Bab 1303. Berbudi luhur dan tidak teratur. Keesokan paginya, Ji Qingyan membangunkan Lin Yi pagi-pagi dan bersiap untuk pergi berkencan. Selanjutnya, dia telah membuat sarapan seperti yang disepakati sehari sebelumnya.
Dengan celemek di pinggangnya dan spatula di tangannya, dia tampak seperti seorang koki kecil yang cantik. Dari tadi malam sampai sekarang, penampilanmu luar biasa. Nyonya Lin, tolong terus pertahankan ini. Kamu keterlaluan, kata Ji Qingyan. Aku membuatnya untukmu karena kamu akan pergi, dan sekarang kamu ingin aku membuatnya setiap hari. Kamu sedang bermimpi. Lalu aku meninggalkanmu setiap hari hanya agar kamu memasak makanan lezat untukku setiap hari. Setiap hari. Ji Qingyan meletakkan tangannya di pinggul dan berkata, jika kamu berani mencoba meninggalkanku setiap hari, aku akan membunuhmu sekarang juga. Tidak, tidak, tidak. Nyonya Lin, tenanglah. Cek, bawa mangkuk dan sumpitnya. Lin Yi pergi mengambil mangkuk dan sumpit, lalu mereka berdua sarapan bersama. Makanannya sederhana dan tidak ada yang istimewa, tetapi mereka berdua makan dengan lahap. Beberapa hal tidak dapat disediakan oleh harta benda, melainkan oleh rumah dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Setelah makan malam, Ji Qingyan pergi untuk merias wajahnya, dan mereka berdua berkendara ke Disneyland di Zonghai. Meskipun mereka pernah ke Disneyland di Meigo sekali, mereka masih menganggap yang di Zonghai menyenangkan. Setelah 2 hari di Disneyland, Ji Qingyan menyeret Lin Yi ke Henglong Square. Dia membelikannya banyak keperluan sehari-hari dan pakaian ganti. Dia penuh perhatian dan penuh perhatian, seperti seorang istri kecil yang khawatir tentang segalanya. Malam itu, kehidupan terasa damai seperti biasanya. Ji Qingyan naik ke atas untuk membantu Lin Yi mengemasi barang-barangnya. Lin Yi sedang berada di sofa di lantai bawah bersama teman sekamar universitasnya, Sui Kun. Old Fifth, bagaimana kabarmu di kota Yuhang? Saya baik-baik saja sekarang, kata Zhang Song dalam obrolan grup, saya dengar dia memulai bisnis dengan orang lain. Nanti, kita panggil dia CEO Sun. Kamu tidak bisa mengatakan ini, kata Sun Jian. Saya baru saja bekerja di sebuah perusahaan rintisan teknologi. Salah satu teman saya berasal dari keluarga kaya, ayahnya cukup berpengaruh di kota Yuhang. Ayahnya memberinya sejumlah uang untuk memulai bisnis, dan saya pun bergabung dengannya dalam perjalanan ini. Saya tidak bisa dibandingkan dengan bos. Masuk akal. Bos sedang berada di puncak kesuksesannya sekarang. Kamu harus mencoba membujuknya, mungkin dia bisa berinvestasi di usahamu, kata Zhang Song. Jangan bahas itu. Kita sudah hidup bersama selama 4 tahun. Jangan libatkan uang dalam hubungan kita, kalau tidak, semuanya bisa jadi rumit. Tidak apa-apa. Bos sekarang orang kaya. Kalau aku tidak mencoba menipunya, siapa lagi yang akan kuincar, kata Zhang Song sambil tertawa. Kau tidak tahu, tapi waktu aku pergi ke Zonghai untuk perjalanan bisnis tahun lalu, aku benar-benar terkejut. Villa tempat tinggal bos seperti istana. Luar biasa. Status bos saat ini adalah sesuatu yang hanya bisa kita impikan. Zhang Song hanya bercanda saat mengatakan hal-hal ini. Kalau dia memang punya pikiran seperti itu, dia pasti sudah memohon pada Lin Yi sejak lama. Tentu saja. Mobil bos manapun cukup untuk membayar rumah di Yuhang, kata Sun Jian. Tapi ya sudahlah, setidaknya kamu pernah bertemu bos sekali. Setelah lulus, aku sudah keliling negeri. Aku baru saja menetap di Yuhang. Kalau ada waktu, ayo kita bertemu dan makan di Zonghai. Saya akan cuti tahunan bulan depan, saya bisa memasukkan ini ke dalam agenda. Haha, sudah beres. Aku ingin merasakan rasanya jadi gila saat clubbing, kata Sun Jian dengan nada flamboyan. Apa gunanya kelab? Para wanita di sana cuma bisa pamer. Sebelum mulai, mereka semua mengaku hebat, bilang bisa menghadapi situasi apapun. Tapi coba tebak apa yang terjadi setelahnya. Mainnya jelek banget, percaya deh, mereka semua sampah, kata Zhang Song. Sebaiknya kita cari hotel, lalu sewa beberapa pemain berpengalaman untuk bermain bersama kita. Ayo kita incar peringkat teratas di zona 1 selagi 3 pahlawan 3 berkumpul. Sun Jian, cepatlah tidur. Lin Yi, cepat tidur. Bos, dia agak tidak stabil secara mental. Mari kita lanjutkan diskusi ini tanpa dia, kata Sun Jian. Dijadwalkan untuk bulan depan. Apakah ini cocok untukmu? Jangan bulan depan. Aku ada urusan. Aku akan ke Yuhang besok. Kita coba bertemu saja. Apa-apaan ini, serius. Keren banget, kata Sun Jian bersemangat. Kapan kamu akan tiba? Aku akan memesan tempat terlebih dahulu. Lin Yi memikirkan rencananya untuk keesokan harinya dan menjawab, aku akan ke sana sekitar tengah hari. Ayo makan siang bersama. Baiklah, karena sekarang kamu sudah di Yuhang, aku pasti akan mengatur semuanya untukmu. Ayo, 1-11 traktir. Tidak perlu terlalu sopan. Kalau kita ke Zonghai, kamu bisa mengurusnya. Tapi, di Yuhang, aku yang harus mengurus semuanya. Ini masalah kecil. Aku akan meneleponmu besok. Tentu saja. Setelah mengobrol sebentar di WeChat, mereka bertiga memainkan beberapa putaran permainan video lagi sebelum beristirahat. Mematikan televisi, Lin Yi meregangkan tubuh dan naik ke atas.
Banyak hal yang sudah kamu persiapkan. Lin Yi tertegun sejenak ketika melihat 3 kotak besar di tanah. Bukankah ini agak berlebihan? Hanya saja kali ini berbeda dari yang lain. Aku memperkirakan kamu akan kembali dalam waktu yang lama, jadi aku membawakanmu lebih banyak barang. Ji Qingyan menyisir rambutnya yang penuh keringat dengan jari. Aku sudah ke kota Yuhang. Jaraknya kurang dari 200 km dari sini. Kalau barangmu kurang, pulang saja. Kalau tidak punya waktu, aku akan beli dan mengirimkannya kepadamu. Tidak perlu. Yuhang juga kota kelas 1. Kalau ada yang kurang, aku bisa beli saja di sana. Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan jengkel, kau terlalu berpikiran tunggal. Berpikiran tunggal. Bukankah itu fakta? Keesokan paginya, Ji Qingyan bangun untuk membuat sarapan seperti biasa, tetapi dia tidak terburu-buru membangunkan Lin Yi. Kali ini, dia akan melakukan perjalanan jauh dan mungkin akan butuh waktu sebelum dia kembali, jadi sebaiknya dia membiarkannya tidur lebih lama. Setelah makan, Ji Qingyan meringkuk dalam pelukan Lin Yi beberapa saat lagi, bahkan diam-diam menyeka air matanya. Meskipun dia sudah berkomitmen padanya, dia masih marah pada Lin Yi karena pergi ke Yuhang tanpa alasan. Meskipun jarak mereka tidak terlalu jauh, Yuhang masih berada di luar kota. Masih terasa seperti mereka berpisah. Ji Qingyan meringkuk dalam pelukan Lin Yi selama lebih dari 1 jam sebelum berpisah dengan enggan. Setelah meninggalkan paviliun Jiushu, Lin Yi tidak langsung pergi ke kota Yuhang, melainkan pergi ke rumah sakit Huasan. Lagi pula, dia akan pergi. Dia harus pergi menemui Li Chuan dan menyampaikan kabar itu. Lin Yi melihat arlojinya. Saat itu pukul 9 pagi. Jika dia pergi ke rumah Li Chuan sebentar, dia akan bisa sampai di Yuhang siang nanti. Departemen rawat jalan rumah sakit Huasan selalu sibuk tanpa memandang waktu. Lin Yi memeriksa akun WeChat-nya dan menemukan departemen tempat Li Chuan sedang berkunjung. Ia berjalan mendekat dengan langkah lebar. Akan tetapi, saat dia sampai di pintu, dia mendengar suara pertengkaran di dalam. Ada apa denganmu? Aku secara khusus mengirim pasien ini ke rumah sakit ini, jadi kenapa kamu tidak bisa merawatnya? Bab 1304. Pasien yang tidak teratur. Kebisingan di ruang konsultasi begitu keras hingga terdengar oleh orang-orang yang mengantri di luar. Mereka semua mengintip ke dalam dengan rasa ingin tahu apa yang telah terjadi. Hal ini karena banyak orang tahu bahwa Direktur Li dari Rumah Sakit Huasan adalah seorang dokter yang sangat baik. Tak hanya keterampilan medisnya yang luar biasa, ia juga memiliki temperamen yang baik. Ia tidak pernah memarahi siapapun saat menghadapi pasien, tidak seperti dokter lain yang tidak sabaran. Anda sudah mengirim pasien ke sini, tapi tidak mau membayar biaya rumah sakit. Menurut aturan rumah sakit, kami tidak bisa mengoperasi ayah Anda, kata Li Chuan. Kapan aku bilang tidak akan membayar biaya rumah sakit? Aku hanya pergi untuk mengambil uangnya, yang butuh waktu lama. Sekarang kondisi ayahku sudah serius, rumah sakitmu harus bertanggung jawab. Aku sudah mempersiapkan ayahmu, tapi kamu butuh 3 jam untuk menarik uangnya. Aku tidak tahu kemana kamu pergi untuk menariknya. Perlukah aku memberitahumu kemana aku pergi? Apa kalian para dokter tidak punya etika medis? Apa kalian hanya akan melihat pasien mati? Saya sungguh minta maaf. Sesuai aturan, jika keluarga tidak membayar biaya operasi, kami berhak untuk tidak memberikan perawatan apapun. Saya sudah mengajukan pra-perawatan ke rumah sakit. Anda tidak berhak mengkritik saya. Pada akhirnya, kalian hanya berusaha menghindari tanggung jawab. Kalian para dokter tidak punya etika medis. Saya akan terus memperjuangkan masalah ini sampai tuntas. Mendengar pertengkaran di dalam, Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Perselisihan medis ini tidak ada habisnya. Klik. Lin Yi mendorong pintu ruang konsultasi, dan pertengkaran di dalam terhenti. Selain Li Chuan dan Qiao Xin, ada 4 orang lain di dalam, 2 pria dan 2 wanita. Mereka seharusnya suami istri. 2 perawat yang tersisa tampaknya berusaha menghentikan perkelahian. Kakak Lin. Qiao Xin sangat terkejut melihat Lin Yi masuk. Li Chuan juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Lin Yi akan datang saat ini. Dokter Kepala Lin, Anda sudah di sini, sapa 2 perawat. Lin Yi mengangguk. Kalian keluar dulu. Aku yang urus. Baik, Direktur Lin. Meskipun Lin Yi telah meninggalkan rumah sakit Huasan, tetapi pengaruhnya masih ada, jadi kedua perawat itu dengan patuh meninggalkan ruang konsultasi. Dengan dia menangani masalah ini, tidak akan ada masalah. Setelah kedua perawat itu pergi, keempat anggota keluarga pasien menatap Lin Yi. Apakah Anda direktur rumah sakit ini? Ya, kamu bisa memberitahuku jika ada yang salah. Ada apa dengan rumah sakitmu? Kami sudah membawa pasiennya, tapi mereka malah tidak merawatnya. Sekarang kondisi ayahku sudah serius, penyakit yang bisa disembuhkan dengan beberapa ratus ribu yuan saja membutuhkan biaya revisi lebih dari 500 ribu yuan. Rumah sakitmu harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Saudara Lin,
jangan dengarkan omong kosong mereka, kata Kiao Xin. Orang-orang ini benar-benar orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah mengirim pasien, mereka menghilang setelah membayar 1.000 yuan. Kalau saja rumah sakit tidak mengirim pesan yang mengatakan pasien akan meninggal jika tidak membayar, mereka tidak akan datang. Siapa yang kau sebut orang tidak bertanggung jawab? Jaga bicaramu. Pria botak itu menunjuk Kiao Xin dan memarahi. Piek. Lin Yi menepis tangannya. Bersikaplah sopan. Ini bukan tempat yang tepat untukmu bersikap kasar. Dengan dukungan Lin Yi, Kiao Xin tidak takut sama sekali. Kalian menghabiskan 3 jam untuk menarik uang. Kalian juga tidak menjawab teleponku. Kalau kalian tidak dianggap orang yang tidak bertanggung jawab, lalu kalian ini apa? Rumah sakit adalah tempat untuk menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan yang terluka. Kondisi anggota keluargaku sangat memprihatinkan. Apa kau hanya akan melihatnya mati? Teriak pria botak itu. Kalau kalian tidak punya sedikit saja moral, menurutku kalian tidak pantas jadi dokter lagi. Kau benar. Rumah sakit memang tempat untuk menyelamatkan yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Dokter juga harus beretika, tapi ada beberapa hal yang tidak kau ketahui, kata Lin Yi. Rumah sakit kami menerima banyak pasien yang tidak punya uang untuk berobat. Kami harus merawat mereka satu persatu, jadi ayahmu harus mulai dari belakang antrean. Kalau dia tangguh, dia masih bisa diselamatkan kalau menunggu sedikit lebih lama. Kalau dia tidak sabar, dia akan mati, jadi kamu tidak perlu datang ke sini dan membuat masalah, oke? Ada begitu banyak orang yang tidak punya uang dan ingin berobat gratis. Kenapa kita harus menemuinya dulu? Keempat anggota keluarga itu terdiam. Bukankah kita sudah membayar 1.000 yuan waktu itu? Kamu harus mengobati ayahku dulu. Menurutku penyakit ayahmu bukan masalah besar, tapi sebaiknya kau periksakan otakmu, kata Lin Yi. Karena bodoh, penyakit seperti itu bisa menular. Lebih baik berhati-hati. Siapa yang sebenarnya kau bicarakan? Pria botak itu menunjuk Lin Yi dan mengumpat. Piek. Lin Yi mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Lalu, dia menendang dadanya. Bahkan pintu ruang konsultasi pun hancur. Melihat keganasan Lin Yi, ketiga orang yang tersisa ketakutan. Mereka tidak menyangka dokter muda ini begitu kejam. Kiao Xin. Aku di sini, Kakak Lin. Atur seseorang untuk membawanya ke Departemen Ortopedi dan beritahu Direktur Liu bahwa saya telah membantunya menyelesaikan KPI bulan ini. Oh, patah tulang. 3 di antaranya. Lin Ge, kamu hebat. Jika kamu melakukan kejahatan, kamu akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas hal ini. Salah satu wanita parubaya menunjuk Lin Yi dan berkata, kemungkinan besar dia istri pria yang dipukuli itu. Cepat panggil polisi, kata Lin Yi dengan tidak sabar. Saya berusia 20-an ketika menjadi direktur rumah sakit Huasan. Apa menurutmu saya tidak mampu? Menendang kalian saja sudah dianggap hukuman ringan. Kalau saya mau perhitungan, kalian pasti sudah ditangkap. Mereka berempat terkejut. Baru kemudian mereka menyadari bahwa identitas Lin Yi mungkin tidak sederhana. Lagi pula, ini rumah sakit Huasan, salah satu rumah sakit terbaik di negeri ini. Jika seseorang ingin menjadi direktur departemen di sini, seseorang harus memiliki keterampilan yang baik atau koneksi yang kuat. Dia masih cukup muda dan kemungkinan besar kurang ahli dalam aspek teknis. Satu-satunya potensi keuntungan yang mungkin dimilikinya adalah jaringan koneksi yang kuat. Dalam situasi seperti ini, melapor ke polisi berpotensi merugikan mereka. Lagi pula, ketika dia mengirimnya kemarin, dia tidak berpikir untuk membayar. Kalian semua masih ngapain di sini? Tunggu aku panggil tandu buat bawa kalian keluar ya. Mereka berempat menatap Lin Yi dengan waspada, mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka pergi dengan sedih. Bajingan-bajingan ini benar-benar menjijikkan. Mereka tidak mau mengeluarkan uang untuk pengobatan, tapi tetap saja berusaha membuat masalah. Memukuli mereka saja sudah dianggap hukuman ringan, kata Kiao Xin. Ada berbagai macam orang di dunia ini. Kalau kamu menghadapi situasi seperti ini lagi nanti, panggil satpam dan serang saja mereka. Kalau ada masalah, aku akan bantu kamu. Kiao Xin terkekeh. Apakah seluruh rumah sakit bisa menikmati hak istimewa ini, atau hanya Direktur Li yang bisa? Bagaimana menurutmu? Kiao Xin terkekeh dan berbalik menatap Li Chuhan. Direktur Li, saudara Lin ada di sini. Kalian berdua cari tempat untuk mengobrol sebentar. Saya akan membereskan kekacauan ini dulu. Minta saja seseorang untuk membersihkannya. Aku akan kembali lagi nanti. Ayo, ayo. Li Chuhan mengangguk dan pergi bersama Lin Yi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka bersikap seperti rekan kerja saat menuju ruang peralatan di sebelah. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat kamu tiba? Aku bisa saja berkoordinasi dengan orang lain, kata Li Chuhan lembut. Bab 1305. Melambai di bawah bayangan. Saya baru saja mendapatkan pekerjaan baru. Saya akan pergi ke kota Yuhang untuk membantu mengurangi kemiskinan. Saya akan segera pergi.
Saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk kembali ke sini, jadi saya datang ke sini untuk menemui Anda sebelum saya pergi. Kamu akan pergi ke kota Yuhang untuk membantu orang miskin. Li Chuhan bergumam, apakah kamu berbicara tentang Kabupaten Dongsan? Kamu tahu tempat itu? Sebelum Anda datang tahun lalu, rumah sakit mengadakan kunjungan medis ke pedesaan dan mengunjungi beberapa tempat. Saya sendiri tidak pergi ke Kabupaten Dongsan. Namun, saya mendengar dari rekan-rekan saya dari departemen lain bahwa kondisi di Kabupaten Dongsan sangat buruk. Beberapa kota di sana mirip dengan kota Beiqiao. Anda harus siap secara mental, kata Li Chuhan. Jangan khawatir. Aku sudah memahami situasinya secara garis besar dan tahu seperti apa. Apakah Anda juga berinvestasi dalam pembangunan jalan kali ini? Ini bukan seperti yang kau pikirkan, kata Lin Yi. Saya wakil direktur kantor penanggulangan kemiskinan. Kali ini, saya tidak akan memberikan bantuan yang ditargetkan. Saya akan memberikan solusi mendasar untuk masalah ini. Oh, Li Chuhan menatap Lin Yi cukup lama dengan matanya yang besar dan indah. Tapi ini bukan sesuatu yang harus Anda lakukan, ini bukan tugas yang mudah. Saya tahu itu, tapi saya hanya ingin melakukan tugas yang menantang. Sekadar memberi uang tidak menyelesaikan masalah mendasar. Apa yang kau katakan masuk akal. Li Chuhan melirik arlojinya. Apakah kau akan tinggal di sini untuk makan siang? Saya tidak akan makan siang di sini, saya ada rencana bertemu seseorang nanti siang. Kalian berdua, silakan makan siang. Hah, oke. Ketika saya tidak sibuk, bisakah saya mengunjungi Anda? Apa yang kamu bicarakan? Kenapa tidak? Li Chuhan tersenyum bagaikan bunga lili yang bergoyang. Bukankah kamu ada janji siang ini? Perjalanan dari sini ke kota Yuhang memakan waktu 2 jam. Pergilah sekarang. Jangan berlama-lama lagi. Lin Yi mengangguk dan merentangkan tangannya. Tidakkah kau akan memelukku sebelum aku pergi? Li Chuhan merasa malu. Ia menggigit bibirnya dan memeluk Lin Yi erat-erat. Lalu, ia berinisiatif menciumnya. Dia tampak tenggelam dalam momen itu. Baiklah, baiklah. Setengah menit kemudian, Li Chuhan melepaskan diri dari pelukan Lin Yi, wajah halusnya tertutup awan merah. Ini rumah sakit, kamu tidak boleh main-main. Suara Li Chuhan sangat lembut. Sambil merapikan celana dalamnya, ia berbicara dengan suara yang nyaris tak terdengar. Lin Yi terkekeh. Kalau begitu, kita akhiri saja hari ini. Dengan baik. Li Chuhan mengangguk pelan. Aku akan mengantarmu. Keduanya berjalan keluar rumah sakit bersama. Lin Yi masuk ke dalam mobil, dan Li Chuhan melambaikan tangan dari bawah rindang pohon, mengingatkan Lin Yi untuk menjaga kesehatannya. Dia menatap wanita di kaca spion yang menolak pergi untuk waktu yang lama. Lin Yi tersenyum penuh arti, merasa tersentuh. Kring kring kring. Tak lama setelah ia pergi, ponsel Lin Yi berdering. Ternyata Sun Jian. Bos, kapan kamu datang? Aku lagi nggak mood kerja. Aku nggak akan bawa kamu ke pemandian air panas. Kenapa kamu begitu bersemangat? Aku sudah lama tidak beraktivitas. Setelah lulus, kita belum pernah bertemu. Aku juga merindukanmu, kata Sun Jian. Saya ingat, 2 tahun lalu ketika saya pergi ke Yanjing, saya kehilangan dompet begitu turun dari kereta. Anda mentransfer 700 yuan kepada saya, dan Anda tidak pernah memintanya kembali. Saya ingat semua hal ini, tambahnya. Ingat saja di dalam hatimu. Lin Yi tersenyum. Aku baru saja pergi. Aku akan sampai di sana sekitar 2 jam lagi. Saya akan mengirimkan alamat perusahaan kami. Datanglah ke sana dan temui saya, lalu kita bisa pergi barbeque. Rasa barbeque-nya sungguh luar biasa. Tunggu aku di kantor. Setelah menutup telepon, Lin Yi menginjak pedal gas dan melaju menuju kota Yuhang. Yuhang City Rainforest Technology Co., Ltd. Old Sun, kulihat kau gelisah sepanjang pagi. Apa kau sedang bad mood setelah diputusin? Haha. Orang yang berbicara mengenakan celana pendek denim dan sepasang kacamata AJ hitam dan merah yang modis. Ada juga sederet aksesori perak di lehernya. Kombinasi keseluruhan itu pas di badannya, menutupi kekurangan penampilannya. Pria itu bernama Li Qingyuan. Ia merupakan pemegang saham utama perusahaan ini dan memegang sekitar 70% saham. 3 orang lainnya, termasuk Sun Jian, menguasai 30% sisanya. Keluarga Li Qingyuan cukup terkenal di kota Yuhang. Untuk memulai bisnisnya, Li Qingyuan meminjam 8 juta yuan dari keluarganya. Ia dianggap telah membuat namanya terkenal. Aku bahkan tidak punya pacar. Buat apa aku jatuh cinta? Lalu apa yang kau lakukan di sini? Sudahkah kau memikirkan rencana operasinya? Sudah setengah jalan. Pokoknya, tidak perlu terburu-buru. Kita bicarakan besok. Ini tidak seperti dirimu. Bukankah kamu selalu bilang kamu pekerja keras? Kenapa sekarang kamu jadi malas? Orang yang berbicara itu agak gemuk. Tingginya sekitar 1,7 meter dan potongan rambutnya cepak. Ada juga tato di lengannya.
Nama pria itu adalah Liu Guangming, dan dia adalah manajer teknis perusahaan. Kepala asrama kita berkunjung hari ini. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu setelah lulus. Aku sedang bersiap untuk makan bersamanya nanti. Haruskah kau bersikap seperti ini? Lihat betapa bersemangatnya dirimu. Kupikir kau akan menjemput cewek. Ternyata kalian teman sekamar, kata Liu Guangming. Benar sekali. Li Qingyuan tertawa dan berkata, mari kita perjelas dulu. Kalau ada cewek yang berkunjung, aku akan memberimu libur 3 hari. Tapi kalau cuma teman sekamar, kamu nggak akan diperlakukan seperti ini. Haha, jangan sok keren. Nanti kalau bosku datang, kamu bakal ketakutan setengah mati, kata Sun Jian sambil menyalakan rokok. Takut setengah mati, tanya Li Qingyuan. Apakah bosmu punya 3 kepala dan 6 lengan? Bisakah dia menakuti kita sampai mati? Begini, bosku sangat kaya. Dia tinggal di villa senilai lebih dari 1 miliar yuan dan mengendarai Rolls-Royce serta supercar. Lagi pula, dia punya dermaga sendiri. Itu bukan tempat sampah yang bisa kau bandingkan. Ketika Zhang Song pergi ke Zonghai, grup Lingyun milik Lin Yi masih dalam tahap pembangunan, jadi dia tidak tahu tentang perusahaannya. Dia hanya tahu bahwa Lin Yi memiliki sebuah dermaga. Lin Yi tidak mengungkapkan apapun tentang grup Lingyun saat itu. Mereka semua teman sekelas, jadi tidak perlu banyak bicara. Kelihatannya dia hanya pamer saja. Apa-apaan ini? Apa ini sungguhan? Apa dia sekaya itu? Keduanya berseru pada saat yang sama. Belum lagi berapa banyak uang yang diperolehnya dalam setahun, rumah itu saja sudah bisa menghancurkan keluarga Li mereka. Bukankah kamu hanya membual, kata Liu Guangming. Kamu belum pernah menceritakan hal itu kepadaku sebelumnya. Kau tidak perlu percaya padaku, kata Sun Jian dengan sok. Teman sekamarku yang lain pernah ke Zonghai sebelumnya. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Itu tidak bisa dipalsukan. Kalau ketua asramamu sehebat itu, kamu harus ikut dengannya. Lebih baik daripada tinggal di sini, kata Li Qingyuan. Yah, memang benar, tapi dulu waktu sekolah, hubungan kami baik-baik saja. Kalau kami mulai melibatkan uang, mungkin dinamika persahabatan kami akan berubah, jawab Sun Jian. Lagi pula, aku baik-baik saja sekarang. Aku tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Tidak perlu semua itu. Kau benar. Mata Li Qingyuan melirik ke sekeliling saat dia mencium peluang bisnis. Apa yang dilakukan bos asramamu di kota Yuhang? Apa dia kesini untuk membahas proyek? Bab 1306. Apakah Anda yakin tidak ingin berinvestasi? Saya belum tahu, tapi saya rasa saya tidak akan bisa berpartisipasi. Dengan nilai seperti ini, proyek terkecil saja bisa menelan biaya ratusan juta. Paul Sun, kakakmu adalah kakakku. Bagaimana kalau aku yang menyiapkan makanan ini hari ini? Bagaimana menurutmu? Hah, kau yang atur. Kau bahkan tidak kenal bosku. Apa gunanya? Prospek pengembangan perusahaan kami cukup bagus sekarang, tetapi jika kami ingin berekspansi, kami harus mengumpulkan dana. Bisakah kami memanfaatkan kesempatan ini untuk bekerja sama dengan atasan Anda dan memintanya untuk berinvestasi? Berhenti, berhenti, berhenti. Jangan bicarakan ini, kata Sun Jian. Jika kita benar-benar melakukan itu, bukankah itu sama saja dengan meminta uang kepada bosku? Kamu tidak bisa berkata begitu. Ini dua hal yang berbeda, kata Li Qingyuan. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan memberinya proposal. Kalau dia setuju, dia akan berinvestasi. Kalau tidak, lupakan saja. Kamu tinggal jadi mak comblang saja. Sisanya akan ditangani secara profesional. Sun Jian memikirkannya dan merasa bahwa itu bisa dilakukan. Meskipun perusahaannya tidak besar, prospek perkembangannya memang bagus. Jika bos berinvestasi, mungkin akan sangat menguntungkan baginya. Aku bisa menarik benang, tapi aku tidak akan memberikan kata-kata baik untuk kita. Jangan khawatir. Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk bicara. Kami tidak akan melakukan apapun yang licik. Li Qingyuan menepuk dadanya dan berjanji. Kita selesaikan ini dulu, tapi jangan ikut makan malam pertama ini. Kalau ikut, kamu cuma akan terlihat menginginkan uangnya. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan mendengarkan saudara Jian. Kring kring kring. Tepat saat mereka bertiga tengah berbincang, telepon Sun Jian berdering. Bos, apakah kamu sudah sampai? Aku di kantormu. Cepat turun. Baiklah, 1:11 turun sekarang. Sun Jian mematikan rokok di tangannya dan berkata kepada Li Qingyuan dan Liu Guangming. Aku akan bicara lagi nanti. Aku tidak akan kembali sore ini. Tunggu kami. Ayo turun dan lihat si jagoan besar ini dengan segala kemegahannya. Sial, kalian semua seperti antek. Mereka bertiga turun bersama-sama dan melihat mobil Lin Yi di pintu masuk perusahaan. Pada saat yang sama, Lin Yi keluar dari mobil. Melihat Lin Yi, Sun Jian menghampirinya dengan gembira.
Namun, Li Qingyuan dan Liu Guangming mulai bergumam. Ada apa ini? Orang kaya seperti ini hanya mengendarai Lexus 570, tanya Li Qingyuan. Memang agak aneh. Secara logika, dengan levelnya, seharusnya Rolls-Royce atau Bentley. Lagi pula, dia tidak punya pengemudi. Dari kesan pertama, sepertinya dia bahkan lebih rendah dari ayahmu, kata Liu Guangming. Apakah menurutmu Sun Tua hanya membual? Bukankah dia bilang salah satu teman sekelasnya melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Itu tidak mungkin palsu, kan? Tanya Li Qingyuan curiga. Tapi melihat postur tubuhnya, dia tidak terlihat seperti orang yang tinggal di villa senilai lebih dari 1 miliar yuan. Memang, mobilmu itu harganya lebih dari 1 juta dolar. Harganya tidak lebih murah dari Lexusnya. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Ayo kita lihat. Mereka berdua mempercepat langkah dan menyusul Sun Jian. Bos, izinkan aku memperkenalkanmu, kata Sun Jian. Ini bos perusahaan kami, Li Qingyuan. Ini juga salah satu rekan kerja saya, Liu Guangming. Lin Yi mengulurkan tangan dan menjabat tangan mereka berdua untuk menunjukkan keramahannya. Bos, tidak mudah bagimu untuk datang ke sini. Tinggallah di sini beberapa hari lagi kali ini. Aku akan mengantarmu berkeliling. Aku akan benar-benar tinggal di sini kali ini. Kurasa aku tidak akan bisa kembali untuk sementara waktu. Seberapa besar proyeknya? Kenapa repot-repot begini? Saya di sini bukan untuk menangani proyek apapun. Saya di sini untuk pengentasan kemiskinan. Hah, pengentasan kemiskinan? Mereka bertiga tercengang, tidak mengerti apa maksud Lin Yi. Di kota Yuhang ada Kabupaten Dongsan. Saya direktur kantor penanggulangan kemiskinan di sana, jadi untuk sementara saya akan berada di kota Yuhang. Hah, direktur kantor penanggulangan kemiskinan? Bos, bukankah Anda seorang pengusaha? Kenapa Anda terjun ke dunia politik? Bagaimana mungkin berbisnis semenarik ini? Jika kita berhasil, nama kita akan tercatat selamanya dalam sejarah. Sun Jian mendecakkan bibirnya dan merasakan ada sesuatu yang salah. Mungkinkah bos kehilangan uang dalam berbisnis? Kalau tidak, mengapa dia datang ke sini untuk membantu orang miskin alih-alih menjadi pengusaha besar? Li Qingyuan dan Liu Guangming memiliki pemikiran yang sama. Kalau bisnisnya lancar, dengan kekayaannya, dia tidak akan mengendarai mobil seharga lebih dari 1 juta yuan. Lagi pula, dia bahkan tidak punya sopir. Itu terlalu hemat. Bos, kau memang yang terbaik. Setelah berbisnis, kau bahkan datang untuk membantu orang miskin. Aku tak akan pernah tunduk pada siapapun seumur hidupku. Aku hanya akan tunduk padamu. Aku cuma iseng-iseng. Aku nggak ada kerjaan lain. Kamu juga lumayan. Kamu kan sudah jadi partner perusahaan. Butuh investasi. Aku akan investasikan sedikit untukmu. Memalukan sekali. Rasanya seperti aku meminta uang padamu, kata Sun Jian malu-malu. Namun, prospek pengembangan perusahaan kami memang cukup bagus. Kalau sudah waktunya, saya akan meminta mereka berdua untuk menulis proposal. Silakan lihat dan investasikan jika menurutmu cocok. Sun Tua, lupakan saja, kata Li Qingyuan. Kami bukan orang luar. Kami hanya akan mencari orang lain untuk berinvestasi pada kami. Hah, bukan itu yang kalian berdua katakan tadi. Kau bahkan bilang ingin aku jadi perantaranya. Kenapa kau berubah pikiran sekarang? Situasinya sudah berubah. Kalau bosmu masih sama seperti dulu, aku pasti tidak akan sesopan ini. Tapi, karena identitasnya sudah berubah, dia tidak perlu lagi mengambil risiko denganku. Kalau dia kalah lagi, situasinya akan buruk. Sun Jian, apa maksudmu? Li Qingyuan menarik Sun Jian ke samping dan berbisik. Kenapa kamu lambat sekali? Apa kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan bosmu? Bukankah situasinya cukup baik? Ada apa? Dari apa yang kau katakan tadi, kalau bosmu benar-benar tinggal di villa senilai lebih dari 1 miliar yuan dan punya dermaga, kenapa dia mengendarai mobil seharga hanya 1 juta yuan? Lagi pula, dia bahkan tidak punya sopir. Tidakkah menurutmu itu agak kumuh, kata Li Qingyuan. Benar. Lagi pula, kamu baru saja bilang bosmu punya mobil mewah seperti Rolls-Royce dan Bentley, tapi kali ini dia tidak mengendarainya. Mungkin ada masalah dengan operasional perusahaan dan dia menjual mobil itu untuk melunasi utangnya. Kalau kita minta uang dan investasi sekarang, itu tidak benar, kata Liu Guangming. Lagi pula, lihat dia sekarang. Dia sudah dilantik jadi direktur kantor penanggulangan kemiskinan. Artinya, dia menginginkan stabilitas dan tidak mau mengambil risiko. Kalau perusahaannya tidak berkembang di masa depan, bukankah uangnya akan terbuang sia-sia? Kalian sudah sangat dekat. Aku terlalu malu untuk menerima investasi darinya. Sun Jian tidak mengatakan apa-apa. Ia merasa apa yang mereka berdua katakan masuk akal. Meskipun mobil seharga lebih dari 1 juta yuan itu tidak murah, mobil itu memang tidak sesuai dengan kekayaan bersih bos. Mungkin memang ada masalah dengan bisnisnya. Kalau begitu,
dia benar-benar tidak bisa membiarkan bos berinvestasi begitu bebas. Kalian benar. Setelah menjawab, Sun Jian kembali ke Lin Yi. Bos, tidak perlu berinvestasi. Ayo makan dulu. Restoran barbeku baru itu enak sekali. Kamu yakin tidak membutuhkannya, secara logika, dengan perusahaanmu? Skala saat ini, sudah saatnya investor eksternal masuk. Petik 2. Bab 1307. Kartu-kartu. Tidak, terima kasih atas tawarannya. Li Qingyuan merasa Lin Yi memang orang baik. Perusahaannya memang sudah bangkrut, tapi dia masih sangat setia. Teman seperti itu memang pantas dipertahankan. Baiklah, karena kamu tidak membutuhkannya, aku tidak akan berinvestasi. Lin Yi menoleh ke arah Sun Jian. Ayo pergi. Ini bukan tempat untuk ngobrol. Ayo makan dulu. Aku lapar. Ayo pergi, ayo pergi. Aku harus mengatur semuanya untukmu kali ini. Haha, ayo pergi. Berderak. Tepat ketika mereka berdua hendak masuk ke mobil, mereka tiba-tiba melihat sebuah Audi A6 terparkir di depan perusahaan. Awalnya, Li Qingyuan dan yang lainnya tidak menganggapnya serius. Namun, ketika mereka melihat surat-surat resmi kendaraan itu, mereka terkejut. Ini adalah mobil dari instansi pemerintah. Setelah memarkir mobil, dua orang keluar dan berjalan menuju Lin Yi. Mereka berdua berpakaian serupa. Mereka mengenakan celana panjang, sepatu kulit hitam, dan kemeja putih. Namun, ada sedikit perbedaan gaya. Dilihat dari pakaiannya, mereka sepertinya adalah pejabat pemerintah. Presiden Lin, mobil Anda terlalu cepat. Dalam sekejap mata, Anda sudah pergi. Orang yang berbicara adalah yang lebih tua. Senyum hangat tersungging di wajahnya. Saat ini, Lin Yi sedang melamun. Ia tidak memiliki kesan apapun tentang kedua orang ini. Namun, Li Qingyuan terus menatap mereka berdua. Ia merasa mereka tampak agak familiar, seolah-olah pernah melihat mereka di suatu tempat, tetapi ia tidak ingat di mana. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Lu Yanmin, pemimpin tertinggi Yu Hang. Lu Yanmin. Mendengar nama pihak lainnya, Li Qingyuan hampir melompat. Ini benar-benar pemimpin sejati. Mengapa dia mencari mantan kepala asrama Sun Jian? Halo. Lin Yi mengulurkan tangannya. Kenapa kamu di sini? Aku sama sekali tidak siap. Sekretaris Liang menyebutkan bahwa Anda datang ke sini hari ini dan mengatakan bahwa Anda lebih suka bersikap rendah hati, tidak ingin kami terlalu terlibat. Namun, saya pikir, bagaimanapun juga, karena Anda sudah datang ke Yu Hang, saya harus membuat beberapa pengaturan dan bersikap ramah sebagai tuan rumah, kata Lu Yanmin sambil tersenyum. Mendesis. Ekspresi Li Qingyuan dan dua orang lainnya berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Orang sebesar itu benar-benar berinisiatif mencarinya. Bagaimanapun mereka melihatnya, masalah ini agak konyol. Lin Yi punya gambaran kasar tentang masalah ini. Liang Ruoxu selalu sangat jelas tentang keberadaannya. Terlebih lagi, pria ini adalah anggota keluarga Liang, jadi kemungkinan besar Liang Ruoxu telah memberitahunya. Tidak perlu begitu. Kita semua berada di pihak yang sama. Lagi pula, ada banyak hal yang harus kulakukan. Tidak perlu terlalu sopan. Kata-kata Lin Yi sangat bermanfaat bagi Lu Yanmin. Dia sangat antusias karena ingin lebih dekat dengan Lin Yi dan keluarga Liang. Sekarang setelah mendapat jaminan dari Lin Yi, Lu Yanmin tidak khawatir tentang apapun. Karena Presiden Lin sedang ada urusan, aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Lu Yanmin tersenyum pada Li Qingyuan dan yang lainnya. Kalian teman-teman Presiden Lin. Kalau ada kebutuhan kebijakan di masa mendatang, jangan lupa beritahu saya. Saya akan menyetujuinya untuk kalian. Lakukan yang terbaik. Li Qingyuan dan dua orang lainnya tercengang. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, membuat mereka kehilangan diri mereka sendiri. Seberapa baik hubungan mereka agar bisa menghasilkan efek seperti itu? Ketika mereka bertiga sadar kembali, Lu Yanmin sudah pergi dengan mobil. Jangan melamun, ayo pergi, seru Lin Yi. Bos, ada apa? Sun Jian bertanya dengan suara gemetar. Orang sebesar itu benar-benar berinisiatif mencarimu. Apa yang kau bicarakan? Bukankah wajar kalau mereka mencariku? Tapi bukankah kamu punya masalah dengan bisnismu dan mulai bekerja sebagai pejabat? Li Qingyuan dan Liu Guangming juga bingung dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Siapa bilang ada masalah dengan bisnis saya? Saya pergi ke Kabupaten Dongsan untuk membantu orang miskin karena saya tidak punya pekerjaan. Itu tidak ada hubungannya dengan bisnis saya. Sun Jian terdiam sejenak. Berarti tidak ada masalah dengan bisnisnya, kan? Lin Yi menamparkan bagian belakang kepala Sun Jian. Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik tentangku? Pertanyaan utama saya adalah, karena Anda sudah begitu terkenal, mengapa Anda mengendarai mobil yang harganya hanya 1 juta yuan? Saya dengar dari Zhang Song bahwa Anda punya Rolls-Royce dan Bentley.
Mengapa Anda tidak mengendarainya di sini? Saya akan pergi ke daerah. Saya bahkan mungkin akan pergi ke pedesaan nanti. Kalau saya kendarai mobil seperti itu, sasisnya akan rusak. Itu masuk akal. Sun Jian menepuk pahanya dan berkata, masalah ini sudah meledak, kami pikir. Kamu baru saja bangkrut. Petik 2. Apa-apaan ini? Lin Yi memarahi. Sekalipun suatu hari saya bangkrut, saya tidak masalah untuk tetap hidup dengan uang 1 hingga 2 miliar. 1 hingga 2 miliar. Mendengar angka itu, mereka bertiga kembali ketakutan. Apakah semua bisnis pengiriman dan dok begitu menguntungkan saat ini? Dermaga tidak menghasilkan banyak uang. Mereka hanya menghasilkan puluhan juta per tahun. Tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Lalu bagaimana kamu masih bisa mengambil uang sebanyak itu? Saya masih punya perusahaan di Zonghai, itu bisnis utama saya. Saudara Lin, bolehkah saya bertanya apa nama perusahaan Anda? Li Qingyuan bertanya. Grup Lingyun. Grup Lingyun. Li Qingyuan berseru, itu perusahaan terkenal di negara ini. Saya dengar dari yang lain, kalau mau segera listing, nilainya setidaknya 2 triliun. Mungkin mencapai jumlah itu, tapi saya belum berpikir untuk go public. Menggait modal eksternal bisa sangat menantang, jelas Lin Yi. Mereka bertiga tidak tahu harus berkata apa, karena apa yang diucapkan Lin Yi sudah melampaui apa yang dapat mereka terima. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Mustahil untuk dipahami. Ayo makan dulu. Aku lapar. Ya. Ayo pergi. Mereka berdua masuk ke mobil dan pergi di bawah tatapan Li Qingyuan dan Liu Guangming. Aku merasa apa yang kita berdua lakukan tadi terlalu bodoh. Aku benar-benar ingin membenturkan kepalaku ke dinding dan mati, kata Li Qingyuan. Saya bukan hanya seorang idiot, saya benar-benar orang yang tolol, kata Liu Guangming. Seorang bos dengan kekayaan bersih ratusan miliar berinisiatif berinvestasi pada kami, tetapi kami tidak menerimanya. Ini adalah contoh kebodohan hidup. Jangan buang waktu, aku harus menghubungi Pak Tua Sun dan memintanya untuk membantu memikirkan solusi. Setelah meninggalkan Rainforest Technology, Sun Jian mengajak mereka ke sebuah restoran barbecue yang didekorasi dengan indah. Mereka memesan bir dan bersiap untuk menyantap hidangan sederhana. Bos, izinkan aku bersulang untukmu. Sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Aku sangat merindukanmu. Nanti kalau kamu tinggal di sini, dekat juga dengan Zonghai. Mampirlah ke rumahku kalau ada waktu luang, kata Lin Yi. Atau mungkin ketika kamu siap, kamu bisa memulai bisnis bersamaku. Aku punya banyak sumber daya yang bisa kamu manfaatkan. Terima kasih, bos. Ini bersulang lagi untukmu. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Jangan terlalu sopan. Kenapa kedengarannya begitu tidak menyenangkan? Maaf, bolehkah saya bertanya Lexus siapa yang plat nomornya Zonghai? A99887 ada di luar, tanya pelayan di restoran itu. Bab 1308. Cium saudaraku jika kau kalah. Hah. Plat nomor ini keren banget, tapi kenapa kedengarannya familiar banget, gumam Sun Jian. Itu mobilku. Aneh kalau kedengarannya tidak familiar. Lin Yi berdiri, aku akan pergi melihat apa yang terjadi. Aku juga akan pergi. Lin Yi melambaikan tangannya dan memanggil pelayan. Itu mobilku. Ada apa? Halo, bisakah kamu memindahkan mobilmu? Mobilmu menghalangi mobil orang lain. Kami memarkir mobil di tempat parkir. Bagaimana mungkin kami menghalangi orang lain, kata Sun Jian. Nah, ada mobil lain yang parkir di seberang mobilmu, dan jalannya jadi lebih sempit. Salah satu mobil tidak bisa lewat, jadi. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa. Kami akan kembali sebentar lagi. Jangan bersihkan piring-piringnya. Mereka berdua berjalan keluar bersama dan melihat sebuah BMW seri 7 terparkir di antara kedua mobil itu. Harga mobil itu sama dengan Lexus milik Lin Yi. Selain itu, sudah dimodifikasi. Ada 2 perempuan duduk di dalam mobil. Perempuan di kursi pengemudi berambut pendek hingga mencapai telinga dan berpenampilan biasa saja. Wanita yang duduk di kursi penumpang mengenakan gaun tanpa lengan dan memiliki wajah oval yang menawan. Ia sangat menarik. Saat Lin Yi dan Sun Jian keluar, tatapan kedua orang itu serentak tertuju pada Lin Yi. Naluri mereka mengatakan bahwa mobil itu milik Lin Yi. Lagi pula, dia jauh lebih menarik. Mereka juga langsung membuat asumsi tentang karakter Lin Yi. Dia masih sangat muda, tapi mobilnya bagus sekali. Dia pasti pewaris generasi kedua yang kaya. Apa di sini tidak cukup ruang? Sun Jian mengeluh. Aku bahkan bisa memasukkan SUV lewat sini, apalagi mobil. Itu normal. Pengemudinya perempuan. Lin Yi tertawa dan masuk ke mobilnya, siap berangkat. Hei, apa yang kau bicarakan? Apa yang salah dengan pengemudi perempuan? Pemilik mobil wanita itu berkata, jangan meremehkanku. Aku tidak meremehkanmu,
Tapi bukankah itu benar, kata Lin Yi. Apa maksudmu? Kau jelas-jelas meremehkanku, kata pengemudi wanita itu. Jika serius, itu serangan pribadi. Bukankah kamu seorang wanita? Bukankah kamu juga seorang pengemudi? Engah. Pertanyaan ganda Lin Yi mengejutkan pengemudi wanita itu. Kalian mau ribut? Cepat minggir. Tenanglah. Tidak perlu marah-marah begitu. Gadis yang duduk di kursi penumpang depan menghiburnya. Katakan saja padanya untuk memberi jalan. Aku tidak marah, kata gadis yang menyetir. Dia cukup tampan. Aku hanya tidak menyangka dia troll. Siapa yang kamu bicarakan, kata Sun Jian. Kamu kurang punya keterampilan, tapi malah menyalahkan orang lain. Biar ku katakan, membiarkanmu lewat itu kebaikan, tidak membiarkanmu lewat itu tugas kami. Kalau kamu punya kemampuan, silakan lewat sendiri. Kalau berani sentuh mobil bosku, kita ketemu di kantor polisi lalu lintas. Kenapa kamu berteriak, kata gadis di kursi pengemudi. Kau pikir kau hebat hanya karena mengendarai Lexus. Hanya orang bodoh dan kaya yang mau membeli mobil itu. Kau kuno dan tidak tahu apa-apa. Hah, tanya Sun Jian. Kamu gila. Kami sudah berbaik hati memberi jalan, tapi kamu malah memarahi kami. Saya jujur saja. Hanya orang-orang seperti Anda di Zonghai yang suka membeli mobil seperti itu ketika Anda punya uang dan tidak punya tempat untuk membelanjakannya. Kata pengemudi wanita itu. Lihat kami di Yuhang. Berapa banyak dari kami yang mengendarai mobil ini. Kalau kita balapan, kamu bahkan tidak akan bisa melihat lampu belakang mobilku. Kedengarannya agak sok saat kau mengatakannya, kata Lin Yi. Kita bisa balapan. Kalau kamu kalah, kamu boleh cium temanku. Bagaimana menurutmu? Sun Jian, bos orang baik. Bos pasti hidup aman. Ayo ayo. Pengemudi wanita itu melirik Sun Jian. Meskipun dia agak jelek, dia tidak peduli. Dia mengendarai BMW seri 7 yang dimodifikasi. Bagaimana mungkin kendaraan off-road jelek seperti miliknya bisa mengalahkannya? Jika kamu kalah, mintalah maaf padaku. Baiklah, Lin Yi tersenyum, jika aku kalah, kamu bisa mendapatkan mobil ini. Kalau begitu, mari kita memutar jalan ini, kita akan mengambil jalan Li Feng, jalan Boao, lalu memutar kembali dari jalan Golden Chicken. Kata pengemudi wanita itu. Mari kita lihat siapa yang lebih cepat. Ayolah, ini akan memberiku waktu untuk mencerna makananku. Aku akan makan lebih banyak saat aku kembali. Masuk ke mobil. Lin Yi berbalik dan masuk ke mobil bersama Sun Jian. Mereka turun ke jalan utama dari pintu masuk kedai barbecue. Kedua rekan kerja itu mempercepat laju kendaraan mereka dan menyusuri rute yang ditentukan. Meskipun dia tidak familiar dengan jalanan di sini, tidak ada masalah karena ada Sun Jian di dekatnya. Bos, apa ini tidak apa-apa? Bukankah balapan di siang bolong itu ilegal? Tanya Sun Jian ketakutan. Apa yang perlu ditakutkan? Meskipun ini bukan Zonghai, menurutmu ada yang berani menangkapku? Sun Jian memikirkan Lu Yanmin. Dengan orang sebesar itu di sekitar, tidak akan ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Sialan, bos, kita tertinggal. Cepat dan hancurkan. Seri 7-nya sudah dimodifikasi. Wajar kalau dia mulai lebih cepat dari kami. Kita bisa menyusulnya nanti. Petik 2. Bos, kamu harus bekerja keras. Suruh gadis kecil itu menciumku agar dia tidak pamer lagi di masa depan. Itu masalah kecil. Pada saat yang sama, di mobil seri 7 di depannya. Ting-ting, pelan-pelan. Kita sudah di batas kecepatan kota. Gadis yang berbicara itu bernama Li Sijin. Ia mengenakan gaun bermotif bunga sederhana dan riasan tipis di wajahnya. Pesona dewasanya begitu elegan dan murni. Pengemudi wanita di sampingnya bernama Wang Ting. Keluarganya bergerak di bisnis pakaian dan memiliki aset lebih dari 100 juta yuan. Di kota Yuhang, dia dianggap sebagai pewaris generasi kedua yang sedikit kaya. Mereka berdua adalah teman sekelas dari universitas hingga sekolah pascasarjana, jadi hubungan mereka sangat baik. Jangan khawatir, aku sering lewat sini. Kamera di sepanjang jalan kurang bagus. Mereka tidak bisa menangkap kita. Wang Ting dengan santai menyalakan sebatang rokok dan memegang kemudi dengan satu tangan, tampak riang dan puas. Tapi apa kau yakin bisa mengalahkannya? Tanya Li Sijin. Biasanya, anak laki-laki lebih jago menyetir daripada anak perempuan. Memang benar sebagian besar waktu, tapi saya sudah bermain mobil sejak mahasiswa pascasarjana. Kalau saja saya tidak takut kecelakaan atau cat mobil saya tergores, saya pasti bisa melewati titik itu, kata Wang Ting. Lagi pula, mobilnya SUV besar, yang membuat menyalip dan berpindah jalur jadi sulit. Dari segi tenaga, mobilnya tidak sebanding dengan seri 7 saya. Kalau dia bisa berlari lebih cepat dari saya, itu akan jadi keajaiban. Hanya saja anak itu tampaknya cukup percaya diri. Dia pasti cukup terampil. Lihat, kamu bisa melihat perbedaan pengalamanmu kali ini, kata Wang Ting. Zonghai adalah tempat terkaya di Tiongkok,
jadi orang-orang di sana sangat shock. Saya sudah beberapa kali ke sana, jadi saya bisa sedikit memahami sikap mereka, kata Wang Ting. Lihat dia. Aku tahu dia tidak suka mobil. Dia cuma orang baru yang tidak mengerti apa-apa. Setelah aku selesai merokok ini, akan kupastikan dia bahkan tidak bisa melihat lampu belakang mobilku. Hei, cantik, ingat sikat gigi kalau nanti kamu menepati janjimu. Aku nggak suka cewek yang mulutnya bau rokok, haha. Mendengar suara-suara yang datang dari samping, Wang Ting dan Li Sijin buru-buru menoleh. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa Lin Yi telah menyusul. Bab 1309. Aku suka mereka berlutut. Wang Ting tertegun. Tangannya yang memegang rokok bergetar. Mengapa dia bisa menyusul begitu cepat? Tepat saat Wang Ting linglung, Lin Yi menginjak pedal gas lagi dan menyalip mobilnya, tidak memberinya kesempatan untuk bereaksi. Ting Ting, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sudah disalip, kata Li Sijin gugup. Jika kamu kalah, kamu harus mencium anak laki-laki itu. Sialan, aku tadi tidak berusaha dengan benar. Wang Ting membuang puntung rokoknya dan menjadi serius. Baiklah kalau kau ingin aku mencium pria tampan itu, tapi kalau kau ingin mencium pria jelek itu, sekalian saja biarkan aku membenturkan kepalaku ke dinding. Perkataannya tidak terlalu menyakitkan, tetapi sangat menghina. Sun Jian, siapa gerangan yang telah aku singgung? Dari segi performa, mobil Lin Yi jelas jauh lebih rendah daripada mobil Wang Ting. Meskipun harganya hampir sama, keduanya jelas dirugikan dalam hal kecepatan karena perbedaan spesifikasi. Akan tetapi, ini adalah kota yang memberi mereka ruang untuk menebus kurangnya kecepatan. Terlebih lagi, keterampilan Lin Yi juga dapat menutupi perbedaan dalam kelincahan. Dengan demikian, tidak sulit baginya untuk berlari lebih cepat dari Wang Ting. Bos, apa pendapatmu tentang keterampilan mengemudi wanita itu? Lumayan, tidak ada yang istimewa. Haha, kukira kau akan bilang kalau keahliannya setingkat A, mana mungkin. Dia cuma pewaris generasi kedua yang kaya raya dan tak pernah rugi. Dia cuma pamer. Dengan levelnya, kalau dia berani balapan di Zonghai, orang lain pasti akan menghajar dan memuntahkannya. Cek, cek, cek. Aku lega mendengarnya, bos, kata Sun Jian gembira. Menurutmu bagaimana caranya agar dia menciumku? Minta dia untuk berlutut, aku lebih suka posisi ini. Apa-apaan ini, omong kosong macam apa itu? Tapi aku suka. Rute Wang Ting tidak panjang. Beberapa menit kemudian, Lin Yi berbelok ke Boao. Jalan, tetapi saat itu dia sudah jauh di depan kelompok lainnya. Orang-orang di jalan juga tercengang. Mampu mengendarai Lexus 570 sejauh ini menunjukkan bahwa pemilik mobil tersebut sangat mengesankan. Hah, bos, kenapa kau melambat? Seru Sun Jian. Ada polisi lalu lintas di depan. Kalau kamu tidak melambat, kamu akan ditangkap. Tapi kamu tidak kenal pihak berwenang. Apa yang perlu ditakutkan? Aku punya rencana. Lihat saja. Kamu belum bisa santai. Aku masih harus membuat gadis itu berlutut dan menciumku. Jangan khawatir. Kalau ada yang salah, aku akan pergi ke pusat pemandian dan mencari orang untuk mengurusnya untukmu. Bos adalah yang terbaik. Lin Yi memperlambat lajunya karena dia melihat polisi lalu lintas bersembunyi dalam kegelapan. Wang Ting, yang berada di belakang, melihat celah itu dan segera mempercepat lajunya, bersiap untuk menyalip. Dia baik-baik saja. Kenapa orang itu tiba-tiba menghentikan mobilnya, gumam Li Sijin. Dia harus memperlambat lajunya, tidak ada cara lain. Dengan jarak sependek itu, dia tidak bisa berpindah jalur dan menyalip tanpa mengurangi kecepatan, kata Wang Ting. Saat ini, keuntungan saya muncul. Selama saya bisa mendahuluinya, saya bisa menghalangi mobilnya. Saat itu, mustahil baginya untuk menyalip saya. Dengan itu, Wang Ting menginjak pedal gas dan berhasil menyalip mobil Lin Yi. BMW seri 7 putih itu, berhenti di situ. Tepat saat dia melewati mobil Lin Yi, sebelum Wang Ting bisa merayakannya, dia mendengar teriakan dari pengeras suara di sampingnya. Dia berbalik dan menyadari bahwa itu adalah polisi lalu lintas. Wang Ting dan Li Chaojin tercengang. Kenapa polisi lalu lintas tiba-tiba muncul? Jika dia berhenti, menurut aturan, dia akan kalah dalam kompetisi ini. Untuk sesaat, Wang Ting ingin mempercepat lajunya dan mengabaikan polisi lalu lintas. Namun, ketika dia memikirkan kondisi keluarganya, dia merasa lebih baik tidak mengambil risiko. Kecuali bagi keluarga-keluarga kuat yang punya pengaruh besar di kota Yuhang, tindakan seperti itu akan dianggap sebagai tindakan mencari masalah. Terpaksa berada di sudut, Wang Ting memilih berhenti di pinggir jalan, yang berarti dia kalah dalam persaingan. Kalian kebut-kebutan di siang bolong. Kalian pewaris generasi kedua yang kaya raya itu benar-benar hebat, kata polisi lalu lintas itu dengan wajah datar. Kamu salah paham. Aku tidak ikut balapan. Aku hanya mengalami keadaan darurat dan ngebut. Kau pikir kami buta?
Kau pikir kami tidak bisa membedakan balapan dan ngebut? Tapi ada Lexus di belakang kita. Dia juga ngebut. Wang Ting punya pola pikir jika dia ingin jatuh, dia harus menyeret orang lain jatuh bersamanya, jadi dia melaporkan Lin Yi juga. Polisi lalu lintas menoleh ke belakang dan menyadari bahwa Lin Yi mengemudi dengan patuh. Ia hanya mengemudi dengan kecepatan 20 mil per jam, dan sama sekali tidak mengebut. Dia mengemudi sangat pelan. Katakan padaku, bagaimana dia bisa melebihi batas kecepatan? Tidak ada tapi-tapian. Naiklah ke mobil bersama kami dan kamu akan ditahan selama 7 hari. SIM-mu akan dicabut dan kamu akan didenda 2.000 yuan. Hah, ditahan. Apa yang kau harapkan? Balapan liar adalah tindak pidana. Hukuman ini sudah dianggap ringan. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Teman saya ini pegawai pemerintah. Kalau ditahan, dia bisa langsung meninggalkan pekerjaannya, tambah Wang Ting. Polisi lalu lintas itu melirik Li. Pegawai negeri. Saya bekerja di Kabupaten Dongsan. Li Sijin berbisik, jelas-jelas ketakutan. Pak Polisi, ayah saya Wang Ziqiang. Saya akan meneleponnya. Beri saya waktu sebentar. Polisi lalu lintas tidak menghentikannya. Itu bisa dianggap sebagai bentuk persetujuan atas tindakannya. Bunyi bip, bunyi bip, bunyi bip. Pada saat ini, mobil Lin Yi melaju dan menurunkan jendela. Dengan kemampuanmu ini, kau masih mau balapan melawanku. Aku sudah menyanjungmu dengan menyebutmu pembalap wanita, kata Lin Yi. Aku akan menunggumu di sini, di depan sana. Kemarilah dan tepati janjimu setelah selesai. Sabuk temanku sudah dilepas. Wang Ting sangat marah hingga wajahnya memerah. Dia menunjuk Lin Yi dan berkata, kamu melakukan ini dengan sengaja. Benar, itu disengaja. Siapa sangka kau akan begitu mudah ditipu. Kau langsung terpancing. Kedua gadis itu sangat marah. Mereka tidak menyangka Lin Yi begitu licik. Sungguh menyebalkan. Petugas, kau dengar apa yang dia katakan tadi, kan? Wang Ting menunjuk Lin Yi. Ini pengakuan terselubung bahwa dia berlomba denganku. Saya tahu, kata polisi itu dengan muram. Minggir dulu. Aku akan mengurus mereka. Baiklah, baiklah, baiklah. Polisi sedang kesulitan. Aku akan membelikanmu es teh susu untuk meredakan amarahmu. Orang-orang seperti mereka harus dihukum berat. Baiklah, berhentilah menjilatku. Minggir. Petugas polisi lalu lintas itu memasang wajah muram dan berjalan ke jendela pengemudi. Lin Yi membuka jendela. Kalian berdua pasti sedang balapan. Tidak, aku sedang menjalankan misi. Sedang menjalankan misi. Ekspresi wajah petugas polisi lalu lintas berubah. Menurutmu, aku sangat bebas. Apa kau percaya aku tidak akan berurusan denganmu sekarang? Sun Jian menggigil ketakutan. Berusaha bersikap tegar justru menjadi bumerang baginya, dan ia pun mendapat masalah. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita meminta bantuan? Jangan repot-repot dengan benda-benda tak berguna itu. Itu tidak akan mempan padaku. Karena ide Lin Yi menunjukkan dia berasal dari Zonghai, pihak lain tidak menunjukkan belas kasihan. Tenanglah, kata Lin Yi sambil tersenyum, lalu menyerahkan kartu identitas Brigade Garda Pusatnya. Jangan marah. Lihat ini. Bab 1310. Kebetulan. Polisi lalu lintas itu awalnya berwajah datar, tetapi ketika dia melihat KTP Lin Yi, dia begitu terkejut hingga tidak bisa menutup mulutnya. Pemimpin tim. Berhenti, berhenti, berhenti. Lin Yi memotongnya. Jangan dipublikasikan. Ini bukan masalah besar. Baiklah, 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 saya mengerti. Kata polisi lalu lintas dengan sopan. Apa yang akan kita lakukan dengan mereka berdua? Polisi lalu lintas dapat mengetahui bahwa kedua belah pihak jelas-jelas ada hubungannya, jadi mereka ingin meminta pendapat Lin Yi, takut terjadi sesuatu yang salah. Hanya tamparan di pergelangan tangan. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Jika tidak ada hal lain, saya permisi dulu. Baiklah. Di sisi lain, Wang Ting pergi ke toko sebelah untuk membeli 5 cangkir teh susu. 2 di antaranya untuknya dan Li Sijin, dan sisanya untuk 3 petugas polisi lalu lintas yang sedang bertugas. Bagaimana mungkin kamu masih berminat membeli teh susu di saat seperti ini, kata Li Sijin gugup. Identitasnya agak istimewa. Jika ada yang salah, dia mungkin tidak bisa mempertahankan posisinya saat ini. Dia juga tidak senang dengan Lin Yi. Ini terlalu menyebalkan. Dia jelas-jelas telah menjebak mereka. Kamu tidak mengerti, kata Wang Ting. Ayahku punya beberapa koneksi di daerah ini. Seharusnya tidak terjadi apa-apa. Aku akan membeli beberapa cangkir teh susu untuk mereka sekarang agar mereka senang. Dengan begini, kita bisa meyakinkan mereka untuk menangani kedua orang itu dengan serius. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Tentu saja, kata Wang Ting dengan yakin. Mobilnya terdaftar di Zonghai. Dia orang asing di sini. Sekalipun dia punya koneksi,
dia tidak akan bisa menggunakannya. Kalau sudah waktunya, aku akan menambah masalah. Aku pasti akan menangani mereka dengan serius. Aku akan memenjarakan mereka selama 10 hari hingga setengah bulan. Membayangkannya saja sudah menyenangkan. Bukankah ini agak terlalu berlebihan? Meskipun hatinya kesal pada Lin Yi, Li Sijin tetaplah orang yang baik dan lembut. Sekarang, dia tidak tega melihatnya seperti ini. Kamu memang jago dalam segala hal, tapi hatimu terlalu lembut. Coba pikirkan. Waktu dia menipu kita, dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, kata Wang Ting. Semua ini berkat koneksi keluargaku. Kalau tidak, kamu pasti sudah kehilangan pekerjaanmu. Baiklah kalau begitu. Aku tidak bisa membantu. Lakukan saja sesukamu. Jangan khawatir. Ikuti saja arahanku. Ledakan. Saat mereka berdua sedang berbicara, suara mesin terdengar. Mereka berdua menoleh ke arah suara itu dan terkejut melihat Lin Yi pergi. Mata Wang Ting terbelalak, ia tercengang. Pemandangan ini benar-benar berbeda dari yang ia bayangkan. Secara logika, mereka seharusnya membawa Lin Yi ke sini. Kenapa semuanya jadi begini? Kawan, kenapa kau biarkan dia pergi? Dia juga ngebut, kata Wang Ting. Sejak kapan dia ngebut? Dia baru saja mengakuinya. Apa kau tidak mendengarnya? Kita butuh bukti saat menangani kasus untuk penegak hukum. Aku tidak melihatnya ngebut, jadi aku tidak punya wewenang untuk menanganinya. Lagi pula, SIM dan SIM-nya tidak bermasalah. Cek tahunan dan asuransinya sudah ada. Apa yang kau inginkan dariku? Dengan baik, Wang Ting terdiam. Dari sudut pandang ini, dia memang salah. Kalian berdua, ikut kami kembali ke kantor polisi. Wang Ting ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Apa yang sedang terjadi? Di sisi lain, Lin Yi dan Sun Jian pergi perlahan. Dia kembali ke toko barbeque dan bersiap untuk melanjutkan makan. Sayang sekali. Ikat pinggangku sudah terlepas. Kamu punya nyali. Aku akan mengatur beberapa hal untukmu malam ini. Cek. Terima kasih, bos. Setelah makan siang, mereka berdua berjalan-jalan di sekitar kota Yuhang. Kemudian, mereka dipijat lagi. Baru setelah itu, perjalanan hari itu berakhir. Bos, menginaplah di tempatku malam ini. Aku sudah menyiapkan tempat tidur untukmu. Aku tidak akan pergi ke tempatmu. Awalnya aku seharusnya pergi ke Kabupaten Dongsan hari ini, tapi aku sudah terlambat. Lin Yi melihat jam tangannya dan berkata, aku akan mengantarmu pulang sekarang, lalu mencari hotel untuk menginap. Kalau tidak, aku akan mengganggu istirahatmu besok pagi. Ada apa? Menginaplah di rumahku malam ini. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Aku punya banyak rahasia yang ingin kuceritakan padamu. Enyahlah. Kenapa kalian berbisik-bisik seperti itu, kata Lin Yi. Aku kan gak bakal dikubur besok. Kita masih punya banyak kesempatan untuk ketemu nanti. Jangan berlama-lama kayak anak kecil. Kalau begitu 1/11 benar-benar akan meninggalkanmu sendiri. Jangan khawatir tentang hal itu. Sun Jian berdebat sebentar lagi sebelum Lin Yi mengirimnya kembali. Kemudian, ia menemukan hotel untuk beristirahat. Keesokan paginya, sekitar pukul 6, ia berkendara menuju Kabupaten Dongsan. Kabupaten Dongsan tidak jauh dari kota Yuhang, sekitar 20 km jauhnya, dan berada di perbatasan kota Yuesu. Karena kemacetan lalu lintas di kota, dibutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai Kabupaten Dongsan. Lin Yi tidak terburu-buru melapor, melainkan berjalan-jalan di jalanan. Dibandingkan dengan kota yang ramai, kehidupan di Kabupaten Dongsan jauh lebih membosankan. Saat itu sudah lewat pukul 8 pagi, dan belum banyak orang di daerah itu. Perbedaannya cukup signifikan dibandingkan dengan kota seperti Zonghai. Pada saat ini, di Kabupaten Dongsan, sebagian orang keluar untuk bekerja, sebagian lagi keluar untuk membeli sarapan, dan sebagian lagi keluar untuk menyekolahkan anak-anaknya. Namun, di tempat seperti Zonghai, beberapa orang mungkin baru saja selesai bekerja. Meskipun merupakan daerah yang relatif miskin, kehidupan sehari-hari di sini masih cukup memuaskan. Ada pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas kehidupan di daerah itu relatif lengkap. Namun, hal-hal unik dan eksotis tidak dapat ditemukan di sini. Sedangkan untuk barang-barang mewah dan sejenisnya, pada dasarnya Anda bisa melupakannya. Terlebih lagi, orang-orang yang keluar saat itu semuanya berusia parubaya atau lanjut usia. Tidak banyak anak muda sama sekali. Brain drain juga merupakan salah satu alasan penting mengapa ekonomi tidak dapat berkembang. Semua ini merupakan isu yang sangat mendesak. Karena semua faktor ini, tempat ini hanya cocok untuk bertahan hidup, tetapi tidak untuk tempat tinggal. Lin Yi mengamati area itu dengan saksama dari dalam mobil untuk beberapa saat. Jika seseorang ingin mencari pekerjaan untuk bertahan hidup di sini, seharusnya tidak terlalu sulit. Oleh karena itu, masalah kemiskinan mungkin lebih banyak terjadi di desa-desa dan kota-kota bawahan.
Sama seperti kota Beiqiao dan kota Four Corner sebelumnya, tempat ini telah mencapai keadaan yang mengerikan. Apalagi situasi di daerah itu tidak terlalu baik. Ada pula perbedaan tertentu dibandingkan dengan kota-kota kabupaten lain yang pernah dikunjunginya. Lin Yi mengusap dagunya dan mengecap bibirnya. Ia merasa misi ini akan sangat sulit. Setelah berkeliling daerah itu sebentar, Lin Yi pergi melaporkan kedatangannya. Di koridor di luar kantor penanggulangan kemiskinan Kabupaten Dongsan, Li Sijin mengambil dokumennya dan menunggu pemimpinnya melapor. Pada saat yang sama, Lin Yi menaiki tangga sambil membawa barang-barangnya. Pandangan mereka bertemu di lorong, dan mereka berdua saling mengenali. "Kamu, apa yang kamu lakukan di sini?" Li Sijin bertanya dengan heran. "Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.